Halo, Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 mata kuliah praktika akuntansi dari kelas C. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan mengenai tutorial pemakaian aplikasi Zahir Accounting untuk menyelesaikan suatu kasus akuntansi. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri Putri Aliani Fauzia Navia dengan NIM 20101121112. Selanjutnya ada Rufina Ariba Rahmani dengan NIM 20101121113. Selanjutnya ada Rizky Malik Syaputra dengan NIM 20111121115. Dan yang terakhir ada Muhammad Sahal dengan NIM 20111121116. Nah, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita langsung aja ke tutorialnya. Oke, teman-teman, jadi ini adalah tampilan awal desktop laptop kita masing-masing ya. Nah, sebelum kita bisa melakukan input data di aplikasi Zahir Accounting, sebelum itu kita harus udah menginstall aplikasi tersebut di laptop kita masing-masing. Nah, biasanya kalau aplikasi tersebut udah diinstal, akan ada arahan untuk merestart laptop kita terlebih dahulu untuk sebelum dipakai. Nah, nanti kalau misalnya udah di restart, baru deh nanti aplikasi Zahira itu muncul di desktop seperti kayak gitu. Nah, jadi buat kalian yang belum install aplikasi Zahir, yuk sekarang diinstal ya. Sekarang, oke? Nah, nanti kalau udah diinstal, baru deh kita klik aplikasi Zahirnya buat dibuka, double klik tuh, terus kita tunggu, oke? Oke, jadi kita masih nunggu aplikasinya kebuka. Nah, ini dia nih tampilan awal aplikasi Zahir Accounting. Di sini ada banyak menu yang bisa kalian pilih, cuman karena kita baru mau bikin file, kita baru buka aplikasi nih. Jadi kita bakalan klik yang membuat data baru. Cuman di sini ada beberapa menu yang lain, ada buka data buat buka data sebelumnya yang udah kita pernah pakai nih, membuka daftar sebelumnya nih, tinggal kita klik kalau yang itu. Terus ada membuka data sebelumnya itu buat ngebuka data terakhir yang kalian bikin. Tapi kita mau ngeklik yang membuat data baru itu. Langsung aja kita klik ya. Oke, nah ini nanti buat masukin identitas perusahaannya sesuai dengan soalnya. Nah, soal kita kebetulan langsung aja kita tulis adalah perusahaan bengkel kan. Tadi tuh kita tulis namanya Bengkel Jaya. Nih, tulis aja. Bengkel Jaya. Kalau udah alamatnya di Jalan Sukabakti 8B nomor 7. Negaranya di Indonesia dong pastinya. Masa di Australia ya kan? Kotanya kita di Bandung tuh. Kode posnya sesuai dengan data 5678. Nah, ini ada masih dibutuhin nomor telepon, email sama website. Cuman karena di identitas nggak ada, ya udah kita lanjutin aja, nggak apa-apa kok, masih bisa. Nah, selanjutnya ada periode akuntansi. Ini kita harus benar-benar teliti, teman-teman. Nggak boleh salah, karena kalau misalnya salah, nantinya nggak bakal bisa balik lagi. Nggak bisa bakal kita edit periode akuntansinya itu. Jadi kita harus benar-benar teliti, kita harus lihat di soal itu mintanya bulan berapa, tahun berapa. Karena di soal kita itu Januari, jadi kita langsung aja klik yang Januari. Sorry ada error guys. Nih Januari, terus tahunnya itu 2019. Tutup buku akhir tahunnya Desember. Oke. Nah, terus itu ada buat chart account standar. Itu kalau misalnya kita klik bakalan hilang. Tapi karena kita mau ngikutin chart standar dari Zahir aja, itu kita klik aja guys, biar nanti chart of account-nya dibikinin sama Zahir. Nah, terus ada lokasi dan nama file itu nanti buat di mana kamu mau nyimpen filenya gitu. Karena kalau secara default itu tuh di data C, terus ada folder namanya data Zahir. Terus kalau misalnya kalian mau ganti bisa tuh klik yang sebelah kanan itu. Nah, terserah kalian tuh entah mau naruh di mana. Tapi aku mau taruh sesuai dengan itu aja. Cuman aku mau rename tuh. Aku rename jadi buat tutorial gitu.
Oke, lanjutin aja. Kalau udah selesai, ini juga lanjutin aja. Nah, terus ada konfirmasi akhir nih, kita lihat lagi semuanya udah bener apa belum. Aku ingetin lagi tuh periode akuntansi jangan sampai salah. Soalnya nanti kalau udah klik proses, kita udah nggak bisa lagi tuh ganti. Sekarang kita langsung aja klik proses. Nah, nanti setelah datanya udah terproses, selanjutnya ada kita disuruh milih jenis usaha. Nah, ini kita disuruh menentukan bidang usaha apa perusahaan yang ada di dalam kasus akuntansi kita. Nah, karena kita tadi bengkel, kita langsung aja cari bidang usahanya itu bengkel. Tuh ada apa enggak nih? Nah, ada kan? Klik aja langsung. Tapi kalau misalnya perusahaan yang ada di kasus kalian itu nggak ada di sini, tapi dia termasuk perusahaan jasa, nah langsung aja tuh klik jasa umum. Nah, gitu juga kalau perdagangan. Kalau misalnya di situ nggak ada spesifikasinya, tapi dia itu perusahaan perdagangan umum, langsung aja klik perdagangan umum, kayak gitu. Nah, ini kalau udah, kita klik lanjutkan. Nah, ini ada info. Peringatan kalau kita tuh udah milih usaha bengkel, bener kan? Kalau udah bener, klik iya aja. Nah, ini kita proses lagi. Tunggu aja. Oke, nih kalau udah nanti ada pemberitahuan dari Zahir kalau Zahir itu menyediakan fasilitas password. Jadi kalau misalnya kalian mau bikin password buat buka data kalian itu kalian tinggal tekan file terus password di menu utama. Cuman kita klik OK aja. Nah, terus ada setup data buat mata uang fungsional. Karena tadi kita ada di negara Indonesia, jadi mata uangnya rupiah dong. Tentunya ini udah benar semuanya. Kita klik lanjutkan. Nah, terus ada setup data buat mata uang asing. Karena kita internasionalnya itu US dollar, jadi ya udah pakai mata uang dolar aja. Terus lanjutkan aja. Terus selesai deh. Kita klik selesai. Tunggu lagi. Oke, udah selesai nih teman-teman. Nah, ini adalah tampilan Zahir awal waktu kita udah masukin identitas perusahaannya. Nah, langkah pertamanya itu kita mau ngecek dulu nih data rekening kita udah semuanya akun-akunnya tuh sesuai belum sama yang ada di neraca. Semuanya udah ada apa belum, kita mau klik data rekening itu deskripsinya tampilan account, membuat, mengedit, dan menghapus data account karena kita mau lihat akun-akunnya udah sesuai apa belum. Kalau belum sesuai kita edit ya kan, jadi kita pilih ini aja, kita double klik buat ganti, buat edit, buat ngecek udah sesuai apa belum gitu. Nah, ini dia nih. Nah, tuh ada daftar akunnya kan? Ada banyak, kita cek satu-satu ya. Dari atas itu ada kas kecil. Tadi kas kecil udah ada ya. Terus kas juga udah ada. Nah, terus ada kas USD tuh. Nah, itu kita abaikan aja karena tadi kan emang ada mata uang asing ya. Nggak ngaruh apa-apa. Nah, udah kan kas udah ada. Selanjutnya bank tuh, bank juga udah ada. Nah, selanjutnya ada piutang usaha. Kita cari piutang usaha. Nah, ada tuh. Jadi, selanjutnya aja PPN dibayar di muka. Kita cari PPN. Nah, PPN cuma ada PPN masukan dan PPN keluaran. Cuma di PPN masukan itu kalau kita lihat klasifikasinya, itu ada pajak dibayar di muka. Sama aja kan kayak PPN dibayar di muka. Jadi aku di sini biar nggak bingung, aku mau ganti nama PPN masukannya. Caranya itu kita tinggal double klik aja buat ngedit. Nah, nanti setelah di double klik ada peringatan dari Zahir kalau rekening tidak disarankan untuk dirubah peruntukannya. Tapi karena kita cuma mau rubah namanya, jadi nggak apa-apa. Tuh, itu tadi kita double klik PPN masukan mau kita ganti jadi PPN dibayar di muka. Biar sama kayak neraca, biar kita nggak bingung. Langsung aja diketik PPN dibayar di muka. Nah, terus klasifikasi kode nggak ada yang kita ubah karena juga nggak disarankan dari Zahir. Kalau udah langsung aja direkam. Nah, terus selanjutnya ada error sebentar. Sorry, maaf ya.
Oke, nah terus selanjutnya kita cari PPh 23 dibayar di muka. Langsung aja diketik PPh 23 ada apa enggak, ternyata ada. Oke, selanjutnya aja langsung kita mau cari peralatan. Ada peralatan atau enggak? Ketik langsung peralatan. Nah, ternyata peralatan adanya mesin dan peralatan. Jadi aku mau ganti lagi. Nah, karena mau kita ubah, langsung aja kita double klik kayak tadi sama. Nah, terus ada peringatan lagi kan kayak tadi kalau misalnya rekening tidak disarankan untuk dirubah, ini kita okein aja karena kita cuma mau rubah namanya. Nah, ini mesinnya langsung aja kita hapus biar tinggal peralatan aja. Terus klasifikasi kode nggak ada yang kita ubah, langsung aja direkam. Selanjutnya akumulasi penyusunan peralatan ya sekalian aja. Ini kan nanti kita ganti juga tuh akumulasi penyusunan peralatan jadi dari mesinnya kita hapus. Nah kayak tadi tuh ada peringatan, kita okein aja. Nah langsung aja mesinnya kita hapus biar jadi akumulasi penyusunan peralatan aja. Dihapus, yang lain gak ada yang kita ganti, langsung aja kita rekam. Oke, udah deh. Nah, bentar, ada error lagi. Selanjutnya, abis itu kendaraan. Salah, utang usaha dulu. Salah. Kita hapus. Kita kendaraan dulu. Nah, ada kan kendaraan, terus akumulasi penyusunan kendaraannya juga udah ada tuh, udah sesuai nih, kita cek nih, coba nih. Tuh, udah bener kan akumulasi penyusunan kendaraan. Kita batal aja. Terus selanjutnya baru kita ke utang. Di utang usaha pertama kan ada nggak utang usaha? Ada tuh utang usaha. Oke, selanjutnya utang gaji. Ini kita hapus, utang gaji diketik. Ada nggak? Sebentar, ada kok harusnya. Ketik ulang, gaji, pelan-pelan. Nah, ada kan? Tapi aku mau ganti lagi nih. Utang gajinya, upahnya mau dihapus. Jadi langsung aja deh double klik, dihapus upahnya, rekam. Udah, kalau udah utang komisi penjualan tuh selanjutnya. Utang komisi penjualan ada tuh. Oke deh, kalau ada selanjutnya aja ya, langsung utang bank. Tuh, kita ngecek tadi tuh ternyata udah bener ya. Terus utang bank selanjutnya. Utang bank ada nggak? Ada guys. Terus baru selanjutnya kita ketik lagi modal di setor, dicek lagi ada nggak? Ada. Oke, kalau udah ada, selanjutnya itu laba ditahan. Sip, udah ada semua. Berarti semuanya udah selesai, kita cek, udah benar semua nih, udah sesuai semua sama yang ada di neraca saldo kita. Oke, balik lagi ke menu awal, ke data-data. Nah, tadi kan kita udah selesai tuh ngecek data rekening kita udah sama semua atau belum, akun-akunnya sama yang ada di neraca kasus kita. Langkah selanjutnya yaitu kita masukin saldo semua akun di neraca. Caranya itu tadi kita klik setting tuh di atas kiri, saldo awal, terus saldo awal akun. Langsung aja diketik dari kas kecil. Kas kecil itu 6.300.000. Kita langsung ketik aja. Terus yang kedua kas 9.750.000. Langsung ketik. Nah, terus bank itu 44.370.000. Oh iya, itu ada kas USD. Itu karena tadi ada ini kan, setup mata uang asing, jadi itu nggak ngaruh apa-apa kok. Kita langsung aja ke bank itu 97.943.111. Terus ada piutang usaha itu 44.370.000. Oke,
Oke, terus selanjutnya PPN dibayar di muka. Kita scroll, kita cari. PPN dibayar di muka itu nilainya 5.700.000 tuh, dia ketemu tuh. 5.700.000 langsung aja diketik. Terus selanjutnya PPh 23 dibayar di muka 6.900.000. Kita langsung ketik. Kurang satu nol. Kurang satu, ulang, diketik ulang. Nah, terus ada peralatan. Peralatan itu 165.800.000. Kita cari 165.800, ketik aja langsung. Nah, habis itu kita ke akumulasi penyusutan peralatan. Karena akumulasi itu kan sifatnya mengurangi nilai peralatannya kan, nilai aset tetapnya, jadi nilainya harus minus biar nanti saldonya balance, teman-teman. Jadi kita langsung aja ketik minus 16.626.111. Terus kendaraannya itu 94 juta. Kayak tadi akumulasi penyusutan kendaraannya minus juga 8.541.666. Sip. Oke, kalau udah kita ke utang. Utang yang pertama itu utang usaha. Kita cari, nah itu dia 35 juta. Oke, sekarang ke utang gaji. Utang gaji itu 3 juta. Langsung diketik. Kalau udah utang komisi penjualan 14.200.000 di bawahnya tuh langsung. Oke, kalau udah ke utang bank. Utang bank itu 160 juta. Nah, itu dia. Salah. Iya, utang bank 68 juta, teman-teman. Ternyata salah, maaf. 68.226.834. Kalau udah modal disetor tuh baru 160 juta. Ini dia. Oke, kalau udah dilaba ditahan, kita ganti 125.168.500. Oke. Nah, kita lihat tuh saldo akhirnya Rp 0, berarti neracanya udah balance. Kalau belum 0 berarti belum balance ya, teman-teman. Harus dibalancein dulu. Diteliti lagi tuh. Kalau udah langsung aja kita rekam. Oke deh, itu berarti kita udah selesai. Ya, selanjutnya kita akan memasukkan saldo awal piutang dan hutang, yang kita awali dengan memasukkan saldo awal piutang terlebih dahulu. Caranya adalah mengklik setting di pojok kiri atas, lalu klik saldo awal dan saldo awal piutang usaha. Kita klik baru karena kita belum punya customer sama sekali, karena ini masih saldo awal juga. Terus kita klik di logo itu tuh, data nama pelanggan, lalu kita klik baru karena belum ada sama sekali juga kan. ID-nya adalah C001, nama perusahaannya atau nama customer-nya adalah Bapak Restu. Jenisnya kita ganti menjadi personal. Dan kita klik rekam. Kita klik iya aja. Terus kita klik oke. Lalu kita ganti tanggalnya menjadi 5 November 2018. Ini by the way saya menggunakan, penanggalan Indonesia, jadi urutannya hari, bulan, tahun ya. Nomor invoice-nya INV001. Nilai piutangnya adalah 15.370.000. Ya, nomor sales order-nya nggak usah, ini akun piutang usaha kita pastikan bahwa kita menggunakan akun piutang usaha. Lalu rekam. Ya, ini udah muncul nih, terus kita klik baru lagi. Untuk saldo yang kedua, kita klik lagi data nama pelanggan, kita klik baru lagi.
Stepnya sama seperti yang saldo pertama ya. Ini kita ketik maksudnya C002, nama customer-nya adalah Ibu Cahyani, jenisnya personal kita ganti jangan lupa, lalu klik rekam, klik iya lagi. Ya, baru kita klik oke. Pastikan ini Ibu Cahyani ya yang kita masukkan. Lalu kita ganti tanggalnya menjadi 15 November 2018. Nomor invoice-nya adalah INV002. Nilai piutangnya adalah 23.400.000. Lalu baru kita klik rekam. Lalu saldo yang ketiga atau saldo yang terakhir, kita buat lagi nama pelanggannya, klik baru lagi. ID-nya kita ketik C003. Perusahaannya adalah Bapak Daniel atau nama customer-nya ya maksudnya. Ini jenisnya kita ganti jadi personal, lalu kita klik rekam. Ya, klik iya. Lalu tanggalnya kita ganti menjadi 17 Desember 2018. Nomor invoice-nya adalah INV003. Saldonya 5.600.000. Lalu kita klik rekam. Ya, ini udah semua ya, kita memasukkan saldo awal piutang usaha, lalu kita klik tutup. Selanjutnya kita akan memasukkan saldo awal hutang usaha. Caranya sama kayak tadi, setting, lalu kita klik saldo awal, tapi sekarang kita kliknya saldo awal hutang usaha. Kita klik baru lagi, sama nih caranya kayak yang piutang usaha tadi. Nah, sekarang kita memasukkan nama pemasoknya atau bikin nama pemasoknya. Karena kita belum punya nih nama vendornya. Kita klik baru, ID-nya V001, perusahaannya adalah PT Rumah Perkakas. Ini jenisnya nggak usah kita ganti karena ini emang, company ya. Baru kita klik rekam. Kita klik iya, terus kita klik oke. Tanggalnya kita ganti nih jadi 19 November 2018. Kita klik oke. Nomor invoice-nya adalah INV01. Nilai hutangnya adalah 21.700.000. Nah, ini karena ada termin ya, jadi kita klik term pembayaran untuk mengisi terminnya. Terminnya itu sendiri yang tertulis di invoice adalah 2/10 N30. Jadi hari diskonnya kita ketik 10, lalu hari jatuh temponya 30, diskon awalnya 2%. Karena kan terminnya 2/10 berarti, diskon 2% maaf, dalam pembayaran waktu 10 hari pertama. Lalu kita klik rekam. Nah, selanjutnya kita klik baru lagi nih untuk, saldo yang kedua. Di sini saya udah mengetikkan ya, PT Teknik Mandiri, jadi saya tinggal input aja data nama vendornya, untuk nama vendornya maaf. Lalu kita pilih tanggalnya yaitu 28 Desember 2018, nomor invoice-nya adalah INV02, nilai hutangnya adalah 13.300.000. Lagi kita masukkan terminnya, sama kayak yang pertama, 2/10 M30.
lalu kita klik rekam. Pastikan akun hutang usahanya itu hutang usaha ya. Nah, ini udah masuk semua nih untuk hutang usahanya, tapi saya mau edit dulu yang nomor invoice-nya karena saya masukin nolnya 2 kali. Ini saya klik rekam lagi. Ya, ini udah masuk semua ya. Udah sesuai dengan apa yang di soalnya, lalu kita klik tutup. Ya itu udah tadi ya, saldo piutang, saldo awal piutang sama hutang usaha. Sekarang saya akan menjelaskan bagaimana cara menginput saldo awal aktiva tetap yang ada di soal ke dalam Zahir. Di soal sudah ada dua jenis aktiva tetap, yaitu kendaraan dan peralatan. Untuk kendaraan sudah ada mobil pick up, lalu untuk peralatan sudah ada 5 peralatan lainnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang kendaraan dan 2 peralatan pertama, yaitu kompresor dan dongkrak mobil. Nah, sebelum itu pertama kita klik kolom data-data dulu, lalu kita klik kolom data harta tetap. Nanti muncul tampilan seperti ini. Nah, sekarang kita mulai dari yang kendaraan. Kita klik tombol tambah atau add data yang ada di pojok kiri bawah. Nah, nanti muncul tampilan seperti ini, lalu kita isi namanya dengan mengetiknya. Nama kendaraan yang ada di soal yaitu mobil pick up. Kita klik, kita ketik. Lalu kelompoknya di sini ada tombol seperti tombol list gitu. Kita klik. Nah, kita tentukan ini di kendaraannya itu kendaraan apa. Karena ini mobil, maka kita masukkan ke dalam kelompok kendaraan roda 4. Kita klik OK. Nah, nanti sudah terdata seperti ini. Lalu tanggal belinya. Tanggal belinya ini kan mesti menyesuaikan sama tanggal yang ada di sistem. Sekarang kita ubah ke tanggal yang ada di soal. Di soal tanggalnya itu 9 Maret. Tanggal pembeliannya itu 9 Maret. 9 Maret 2018. Kita isi. Nah, karena saya menggunakan format USA atau penanggalannya itu dimulai dari bulan, urutannya itu jadi bulan, tanggal, bulan, hari, dan tahun. Jadi cara membacanya itu bulan Maret, tanggal 9 tahun 2018. Biar lebih memastikan lagi, ini ada tombol kalender, kita klik. Nah, 9 Maret 2018. Oke. Harga belinya 94 juta rupiah. Nilai residunya 12 juta. Umur ekonomisnya 8 tahun sama. Nah, sekarang kita klik tombol lengkap. Nah, di sini kita hanya ingin memastikan saja metodenya itu metode apa. Kita menggunakan metode garis lurus. Ini kita biarkan saja tercentang. Lalu kode akunnya untuk aset itu kendaraan, untuk kode akunnya akumulasi itu ya akumulasi penyusutan kendaraan. Lalu untuk depresiasinya menggunakan akun beban penyusutan kendaraan. Lalu untuk kolom-kolom yang lainnya kita biarkan saja. Itu nanti Zahir yang akan menginputnya secara otomatis. Jadi kita tidak menginputnya secara manual. Nah, kalau udah tampilan seperti ini, kita klik rekam. Nanti muncul peringatan seperti ini. Akumulasi beban aset harus diisi. Ini Zahir meminta kita untuk mengisinya secara manual, tapi karena kita tidak ingin mengisi secara manual, melainkan kita ingin Zahir yang menginputnya secara otomatis, maka kita abaikan saja. Kita klik OK, konfirmasi, lakukan perhitungan akuntansi, akumulasi beban secara otomatis. Kita klik ya. Nah, nanti muncul tampilan seperti ini. Di sini sudah ada informasi mengenai mobil pick up, ada namanya, kategori atau kelompoknya kendaraan roda 4, tanggal belinya sudah ada, harga perolehan, nilai residu, dan umur ekonomisnya. Metodenya juga sudah ada. Kita di sini sama seperti yang ada di soal. Lalu untuk akumulasi beban per tahun maupun penyusunan bulanan dan nilai buku itu sudah ada juga di sini, terhitung secara otomatis.
Nah, di sini juga sudah ada perinciannya akumulasi setiap bulan. Nah, untuk mobil pick up sudah. Sekarang kita akan masuk ke peralatan pertama, yaitu kompresor. Kita klik tombol tambah yang ada di pojok kiri bawah. Tampilannya masih sama, kita ketik namanya. Di sini nama yang pertama itu kompresor. Lalu kelompoknya kita klik tombol di sini. Nah, kita tidak menggunakan kelompok mesin dan peralatan, melainkan kita menggunakan kelompok peralatan. Oh iya, biasanya kelompok peralatan ini tuh tidak ada di dalam kelompok aktiva zahir. Biasanya kita diharuskan untuk membuatnya sendiri kelompok peralatan, karena yang ada tuh biasanya cuma mesin dan peralatan. Nah, kalau seandainya tidak ada, misalnya ini kelompok peralatan ini tuh tidak ada, kita kan harus membuat baru. Nah, cara untuk membuat barunya itu kita klik tombol baru yang ada di sini, lalu kelompok. Nah, kita tulis nama kelompoknya, kita ketik peralatan. Lalu metode penyusutannya kita menggunakan metode garis lurus, tabel penyusutannya kita abaikan, umur ekonomisnya kita sesuaikan saja, kita perkirakan biasanya berapa tahun untuk peralatan. Kita asumsikan 6 tahun. Untuk tanggal ini kita checklist, lalu keterangannya kita abaikan, kita kosongkan saja. Nah, kode akunnya nih kita pilih. Untuk yang aset atau harta, kita klik tombol ini, kita cari peralatan. Untuk akumulasi depresiasinya, kita cari lagi akumulasi penyusutan peralatan, lalu depresiasinya beban penyusutan peralatan. Nah, kalau udah seperti ini, kita tinggal klik rekam saja, nanti itu sudah masuk ke dalam kelompok aktiva yang tadi. Karena saya sudah ada yang kelompok peralatannya, jadi saya tidak klik rekam, saya batalkan saja. Tapi nanti kalau misalnya mau membuat yang kelompok harta peralatan, tinggal mengikuti cara seperti ini saja. Nah, kembali lagi ke soal, kita nanti kalau misalnya udah masuk tadi yang peralatannya sudah direkam, nanti akan muncul tampilannya di bawah harta lain. Oke, sekarang kita klik peralatan. Oke. Nah, kelompok peralatan sudah ada. Sekarang tanggal belinya. Tanggal beli di soal 20 Januari 2018. Sama ya. Oke, sekarang harga belinya. Harga belinya itu Rp10.500.000. Nilai residunya 1 juta. Umur ekonomisnya 6 tahun. Sama. Lalu kita klik lengkap. Ini hanya untuk memastikan saja. Metodenya garis lurus, kode akunnya peralatan, akumulasi penyusutan peralatan, dan beban penyusutan peralatan. Untuk kolom-kolom yang lainnya kita abaikan saja sama seperti yang kendaraan tadi. Jika sudah sama seperti ini, sekarang kita klik rekam. Nanti muncul tampilan sama seperti yang ada di kendaraan tadi. Kita klik OK saja. Lalu konfirmasi kita klik ya. Nah, nanti muncul seperti ini, seperti kendaraan roda 4 tadi, yang mobil pick up. Sudah ada di sini informasi mengenai peralatannya. Kita pastikan lagi apakah sama seperti yang ada di soal. Namanya itu kompresor, kategorinya atau kelompoknya itu peralatan, dibeli tanggal 20 Januari, harga perolehannya atau harga belinya 10.500.000, nilai residunya 1 juta, dan umur ekonomisnya 6 tahun, menggunakan metode garis lurus. Nah, di sini juga sudah ada informasi mengenai penyusutannya beserta nilai bukunya. Oke, itu untuk kompresor. Sekarang kita lanjut ke peralatan kedua, yaitu dongkrak mobil. Masih sama, kita klik tombol Add Data yang ada di pojok kiri bawah. Tampilannya masih sama seperti ini. Namanya dongkrak mobil. Kita ketik.
kelompok kita klik. Masih sama peralatan, bukan mesin dan peralatan, melainkan peralatan. Kita klik OK. Nah, sekarang tanggal belinya. Tanggal belinya itu 2 Februari 2018. Kita pastikan lagi. Sama. Harga belinya 2 juta rupiah. Nilai residunya 200.000 rupiah. Umur ekonomisnya 6 tahun. Kita klik lengkap. Ini kita hanya ingin memastikan saja seperti yang tadi. Metodenya garis lurus, kode akunnya sama, peralatan, akumulasi penyusutan peralatan, dan beban penyusutan peralatan. Kolom-kolom yang lainnya kita kosongin juga. Oh ya, karena ini dongkrak mobil, umur ekonomisnya 10 tahun ya, kita samakan yang ada di soal. Jika sudah sama seperti ini, kita klik rekam. Nah, nanti muncul lagi informasinya mengenai dongkrak mobil. Informasinya yaitu namanya dongkrak mobil, kategorinya peralatan, tanggal belinya tanggal 2 bulan 2 2018, harga perolehannya 2 juta, nilai residunya 200.000 rupiah, umur ekonomisnya 10 tahun, menggunakan metode garis lurus. Untuk informasi penyusutan juga sudah ada di sini. Nah, itu untuk data harta tetap saldo awalnya mobil pick up yang merupakan kendaraan, lalu kompresor dan dongkrak mobil yang merupakan peralatan. Saya akan melanjutkan penjelasan cara kita untuk merekam saldo awal dari harta tetap. Sama seperti sebelumnya, kita menambah add data. Selanjutnya kita masukkan nama dari harta tetapnya. Yang ketiga ini namanya adalah mesin pengganti ban. Kelompoknya juga masih sama, peralatan. Oke. Kemudian tanggal belinya adalah tanggal belinya adalah 20 Januari, bukan 7 Maret 2018 dengan harga belinya adalah 3.025.150.000. Nilai residunya adalah 3.500.000. Umur ekonomis 6 tahun. Kemudian kita cek lagi kelengkapannya sama seperti tadi. Kode akun aset nanti akan masuk ke peralatan, juga sama semuanya. Kemudian kita pencet rekam. Oke. Setelah itu konfirmasi untuk penghitungan otomatis ya. Dan sudah ada tertera di sini data-data yang lengkap beserta dengan perhitungan dari penyusutannya hingga umur ekonomisnya habis. Baik, kita lanjut ke harta tetap peralatan yang keempat, yaitu alat balancing mobil. Membuat balancing mobil. Kelompoknya masih sama. Kemudian tanggal perolehannya adalah 20 April 2018. Harga belinya adalah 18
150.000. Kemudian umur ekonomisnya adalah 2 juta. Umur ekonomisnya 6 tahun, nilai residunya 2 juta. Kemudian kita cek lagi kelengkapannya, masih sama. Ini sudah sesuai. Setelah itu kita klik rekam. Oke, konfirmasi perhitungan secara otomatis ya. Sudah bertambah lagi beserta dengan perhitungan penyusutannya per tahun hingga umur ekonomisnya habis. Oke, lanjut ke data harta tetap peralatan yang terakhir. Yang kelima itu adalah alat scoring ban. Harga perolehannya kelompoknya masih sama 6. Kemudian tanggal perolehannya adalah Juni tanggal 9 2018. Harga belinya 110 juta. Nilai residualnya 5 juta. Umur ekonomis 6 tahun. Sudah, baru kita cek lagi kelengkapannya sudah sesuaikah, peralatan, penyusutan peralatan, akumulasi. Oke, lanjut kita rekam. Oke. Ya. Dan kita sudah berhasil merekam semua data harta tetap yang dimiliki oleh perusahaan, baik itu kendaraan maupun peralatan. Sekian. Selanjutnya kita akan lanjut ke cara kita untuk mencatat transaksi-transaksi yang ada. Oke, teman-teman, setelah kita input semua saldo awal sama data harta tetap, kita selanjutnya mau masukin data transaksi pertama. Transaksi pertama itu dibayar di muka untuk sewa kios kepada Ibu Anggi. Berarti itu masuknya ke kas dan bank. Karena melalui bank juga kan. Kita klik yang kas keluar. Kita lihat deskripsinya digunakan untuk transaksi bank atau kas keluar. Nah, ini kita bayar sewa kos kas keluar melalui bank. Jadi kita klik yang ini langsung aja di double klik. Ini masih kosong ya teman-teman, langsung aja kita klik baru. Tuh di kiri paling bawah. Oke, nah ini dia tampilannya. Sebentar tunggu. Akun kasnya udah bener ya bang. Jadi kita langsung aja ke penerima. Penerimanya itu kita harus pilih tuh di sebelah kanannya. Daftarnya kita lihat udah ada apa belum Ibu Anggi. Nah nggak ada, jadi kita langsung aja klik baru, kita masukin Ibu Anggi. Tipenya kita ganti jadi others aja. Terus maaf, itu others pertama aja deh, aku ganti. Nah tuh, nah itu nama perusahaan kita ketik aja Ibu Anggi. Terus jenisnya karena itu company kita ganti jadi personal aja. Oke, udah semua, langsung aja kita rekam. Nah, itu ada peringatan kalau NPWP Ornik belum menangkap, kita lanjutin aja, nggak apa-apa karena datanya emang cuma segitu kan. Oke, kalau udah kita double klik Ibu Anggi. Terus cek nomornya udah benar, udah nggak usah diganti. Tanggalnya baru kita ganti sesuai yang ada di invoice. Sesuai yang ada di bukti transaksi itu tanggal 2 Januari 2019 tuh aku satu dulu karena pakai tanggalan US, jadi bulan dulu baru tanggal. Oke, sebesarnya nanti aja. Kita memonya itu langsung aja diganti, ditambahin jadi pengeluaran sewa dibayar di muka ke Ibu Anggi biar nggak bingung. Oke, di kode kita langsung aja double klik, kita pilih sewa dibayar di muka. Kita cari, kita scroll ke bawah di mana sewa dibayar di muka. Kita cari, ini dia. Kita double klik aja ya. Sip, udah tuh langsung nama akunnya juga udah, tinggal nilai debitnya 42 juta.
sesuai sama yang ada di bukti transaksi. Oke deh, kalau udah kita langsung aja sih rekam. Sebenarnya sebesar itu nanti ke itu sendiri muncul sendiri kalau kita rekam. Ini abis direkam muncul kayak gini kosong lagi, nggak apa-apa dibatalin aja. Nah tuh nanti dikasih keluar udah ke simpen, udah ada tuh pengeluaran sewa dibayar di muka. Kita lihat jurnalnya udah bener apa belum. Klik kanan jurnal voucher, udah bener ya sewa dibayar di muka pada bank 42 juta. Itu dia jurnalnya, kita batalin aja. Oke deh, balik lagi ke menu awal. Oke, tadi transaksi pertama udah, kita langsung ke transaksi kedua. Transaksi kedua itu sesuai sama bukti transaksi, ada pembelian aktiva tetap di Toko Mulia Perkakas. Itu karena ada terminnya, maka kita tahu kalau itu tuh secara kredit. Langsung aja kita klik yang menu pembelian, terus karena kita mau bikin invoice pembelian nih, ini kan invoice pembelian, kita klik yang invoice pembelian, itu keterangannya digunakan untuk membuat invoice pembelian atau mencatat penerimaan barang dari vendor. Udah bener kan kita mau bikin invoice, langsung aja diklik, masih kosong kita klik baru. Maaf, ada tadi masih ada error. Oke, nih sekarang udah, langsung kita klik nama pemasoknya. Toko Mulia Perkakas belum ada, kita klik baru dong. Kita bikin dulu Toko Mulia Perkakas. Nah, tuh dia vendornya, kita ganti jadi V03 aja, lanjutin sama yang tadi. Terus nama perusahaannya kita ketik Toko Mulia Perkakas. Toko Mulia Perkakas. Oke, terus jenisnya udah bener company, ya udah kita langsung aja rekam. Sip, rekam. Terus ya peringatan diokein aja ya, karena datanya emang cuma segitu. Klik, double klik Toko Mulia Perkakas. Kalau udah nomor pembeliannya nggak usah diganti. Nah, tanggal fakturnya kita ganti sesuai sama yang ada di kasus kita, yaitu tanggal 6 Januari 2019. Oke, Januari 6 2019. Oh ya, mau ingetin tanggalnya itu disesuaiin ya. Kalau kalian tanggal US ya udah bulan dulu, kalau misalnya tanggal Indonesia ya udah tanggal dulu gitu. Nah, keterangannya biar gak bingung, aku mau tambahin pembelian perkakas, alat scanner motor, sama scanner mobil sesuai sama yang ada di kasus kita. Oke, kalau udah, di sebelah kanan tuh ada kotak. Nah, kita klik yang jasa biar nanti berubah jadi deskripsi pesanan tuh. Deskripsi pesanan kita langsung aja ketik yang pertama satu set perkakas. Jadi kita ini input satu-satu ya teman-teman. Yang pertama satu set perkakas, diterimanya itu 1. Kode dulu. Oh iya, kode dulu, double klik. Kita pilih yang peralatan karena ini kan kita beli peralatan kan. Kita cari tuh dia peralatan tuh. Nah, double klik, diterimanya baru tuh 1. Terus harganya itu 3.500.000. Diskonnya nggak ada. Nah, terus kalau udah pajaknya itu kita double klik aja, kita pilih yang VAT. Oke, terus kalau udah terminnya mau tanggal pengirimannya itu mau aku langsung ganti sesuai sama tanggal fakturnya itu juga 6 Januari 2019. Terus terminnya itu aku mau ganti sesuai sama yang di invoice 2/10 N/30, jadi hari diskonnya 10, jatuh temponya 30 karena N/30, diskon awalnya 2 ya kan. Oke, kalau udah aku mau cek ini tuh nanti kehitungnya di utang usaha apa enggak. Itu kita klik yang saldo terutang tuh, yang segitiganya udah bener ya di utang usaha, lanjutkan aja. Oke, kita input yang kedua itu alat scanner motor. Sip, kita ketik alat scanner motor. Kalau udah, kodenya kita double klik kayak tadi, kita pilih yang peralatan. Kita scroll, cari peralatan tuh dia, double klik. Oke, kalau udah diterimanya 2, ya kan, kayak di soal harganya itu yang satunya 4.200.000.
Nah, nanti tuh di total langsung kali 2 gitu, teman-teman. Pajaknya kayak tadi, VAT-nya kita double klik aja. Terus kita input yang ketiga, alat scanner mobil. Kayak gitu, terus kodenya double klik lagi. Masukin peralatan dan oke, diterimanya 1. Terus harganya itu 9.350.000. Sip. Dah, kalau udah VAT-nya pajaknya VAT lagi. Double klik lagi. Tek tek. Oke, kalau udah semua tadi tanggal pengiriman sama telepon udah kita ganti. Nah, tadi udah diklik rekam, nanti udah kesimpan di penerimaan barang Toko Mulia Perkakas. Kita klik kanan jurnal voucher, mau ngecek jurnalnya udah bener ya peralatan pada utang usaha. Terus ada PPN dibayar di muka tadi dari VAT 10% dari peralatannya tersebut. Terus ditambahin jadi totalnya semuanya 23.375.000 di utang. Oke deh, kalau udah bener semuanya kita tutup aja, kita balik ke menu utama. Sip, lanjut ke transaksi ketiga. Oke teman-teman, sekarang kita udah masuk ke transaksi yang ketiga. Sesuai dengan instruksinya, transaksi ketiga adalah pembayaran piutang dengan giro mundur. Nah, pada tanggal sekian diterima giro sebagai pembayaran piutang dari Bapak Restu sebesar 7.185.000 yang jatuh tempo pada tanggal 28 Januari. Sesuai dengan perintahnya, kita ke menu penjualan, terus kita ke pembayaran piutang. Sesuai dengan keterangan, ini digunakan untuk mencatat penerimaan piutang. Jadi langsung aja kita klik. Nah, ini masih kosong ya teman-teman, kita langsung aja klik yang baru. Nah, kayak gini tampilannya. Oke. Nah, karena ini pembayaran lewat giro, jadi akun kasnya udah pasti bank ya kan, teman-teman. Jadi kita langsung aja ke darinya itu, klik yang daftar di sebelah kanan, kita pilih yang Bapak Restu. Double klik. Oke, kalau udah nomor ceknya nggak usah diganti, kita langsung ganti tanggalnya aja. Tanggalnya itu sesuai dengan soal 8 Januari 2019. Oke, sebesarnya itu nanti aja, nggak usah diisi. Nah, aku mau ini checklist gironya. Jangan sampai lupa ya teman-teman, karena ini perintahnya giro, jadi gironya harus di checklist kayak gitu, harus diisi tuh kayak gitu. Nah, memonya aku mau tambahin penerimaan piutang. Sip. Kalau udah, kita langsung ke tabel yang ke bawah, nomor invoice-nya kita double klik aja. Ini langsung muncul nomor fakturnya Bapak Restu, jadi kita langsung double klik aja lagi. Nah, terus ada saldonya kan, saldonya itu 15.370, tapi yang Bapak Restu mau bayar cuma 7.185.000. Jadi kita klik ulang aja, 7.185.000. Oke, kalau udah sebesarnya itu kita double klik, nanti langsung muncul kayak gitu. Sip, kalau udah direkam. Klik rekam. Nah, ini kita harus melengkapi informasi transaksi gironya. Langsung aja kita tulis nomor giro. Oke, kalau udah jatuh temponya itu tanggal 28 Januari 2019. 28/2019. Oke deh, kalau udah kita lihat tuh di kalender udah bener apa belum. Udah bener ya, Januari 2019 tanggal 28. Klik OK, itu juga klik OK. Nah, nanti ada muncul konfirmasi kayak gini kalau tanggal transaksi dengan tanggal jatuh temponya giro tuh berbeda. Nah, di Zahir tuh nawarin kita mau merubah tanggal transaksi apa enggak. Kita klik aja enggak, karena soalnya kan memang kayak gitu. Nah, abis itu baru deh Zahir bilang kalau posting transaksi ditunda, ya kan, karena nggak sesuai tanggalnya gitu. Karena giro mundur, dan langsung diposting ke buku besar. Oke aja. Oke, kalau udah kita lihat, ini kita batalin aja ya teman-teman, karena kesetting ulang gitu. Nah, udah kerekam kan? Udah kerekam, kita klik kanan jurnal voucher. Nah, masih kosong nih teman-teman. Jangan bingung, jangan gundah, karena emang tadi kan dibilangnya ini giro mundur. Jadi ya nanti kalau udah dicairin baru deh bisa ada jurnal vouchernya. Oke, kalau udah kita batalin aja, kita tutup, kita balik ke menu awal.
Selanjutnya kita akan memasukkan transaksi keempat. Transaksi keempat itu adalah biaya operasional, multibiaya, listrik, air, dan telepon. Pertama-tama kita klik kas dan bank. Lalu klik kas keluar. Kas keluar ini digunakan untuk transaksi bank atau kas keluar. Lalu kita klik baru. Nah, ini akun kasnya pastikan bank ya, karena di invoice-nya tertulis keterangannya melalui bank. Lalu kita akan memasukkan nama penerimanya. Kita klik lambang itu tuh yang di kanan. Kita klik baru karena belum ada nama penerimanya. Ini namanya kita tulis Tommy. Lalu tipenya kita pilih others aja. Jangan lupa kita ganti jenisnya menjadi personal ya. Lalu klik rekam. Ini kita iya aja. Kita pilih Tommy, lalu klik OK. Lalu kita akan memasukkan nomor cek. Oh, kita masukkan tanggal dulu. Yaitu 9 Januari 2019 ya. Baru kita masukkan nomor cek, yaitu CD 0-nya 4 kali, lalu 2. Ini kita klik 2 kali untuk kodenya. Cari beban listrik. Karena kita mau masukin beban listrik dulu nih. Nah, setelah itu kita klik OK. Udah ketemu, kita klik OK. Kita akan memasukkan nilainya. Nilai untuk pembayaran listrik sendiri adalah sebesar 920.000. Lalu kita ke bawahin, kita klik kode lagi 2 kali. Sekarang kita masukkan beban air. Untuk beban air sebesar 225.000. Kita ketik. Ya, lalu lagi kita klik kode 2 kali. Di bawahnya kita klik beban telepon. Beban telepon sendiri sebesar 330.000. Lalu kita ganti memonya nih, sebenarnya terserah kalian aja memonya mau bagaimana. Kalau saya sendiri mengetiknya pengeluaran listrik air telepon, Tommy. Atau mau dibiarin aja pengeluaran Tommy, nggak apa-apa. Lalu kita klik sebesarnya 2 kali. Ini sebesarnya nggak usah diklik 2 kali, nggak apa-apa sih, jadi karena pas kita klik rekam nanti dia muncul sendiri sebesarnya. Nah, ini udah kita klik rekam, lalu kita klik batal. Nah, kita mau lihat jurnal voucher-nya. Klik kanan, lalu pilih jurnal voucher. Ini udah kelihatan ya, jurnal voucher dari pengeluaran listrik air telepon Tommy. Kita klik batal. Lalu selanjutnya kita akan melakukan transaksi kelima, yaitu penerimaan pendapatan. Di sini kita kliknya penjualan aja. Nah, ini udah kita klik penjualan. Lalu kita kliknya invoice penjualan.
Nah, ini belum ada sama sekali ya, jadi kita harus klik baru. Nah, ini tampilannya nih untuk invoice penjualan, kita bikin nama pelanggan. Oh, tidak usah dibikin, jadi kita langsung klik aja Bapak Sucipto. Kalau mungkin yang belum ada kita bikin dulu ya, Bapak Sucipto. Nomor faktur, yaitu nolnya 6 kali, lalu 1, tanggal fakturnya adalah 14 Januari 2019. Kita klik jasa sama tunai, karena ini kas ya, jadi tunainya harus kita klik dan jasa juga karena ini kan servis mobil ya. Keterangannya mau saya ganti menjadi pendapatan servis mobil. Deskripsi pesanannya kita tulis servis mobil. Nah, kodenya nih, klik 2 kali lagi dan cari pendapatan. Udah dapat nih pendapatan jasa. Lalu dikirimnya kita ketik 1, harganya 52 juta. Berhubung di soalnya ada diskon, jadi kita ketik diskonnya ya 5%, terus dia ada VAT juga atau pajak. Jadi kita klik 2 kali di pajaknya, lalu kita klik di VAT, lalu oke. Ini tanggal pengirimannya kita samain aja sama tanggal fakturnya, yaitu 14 Januari 2019. Salesman-nya di sini kita bikin Billy. Ini saya udah ketik ya, jadi oke. Ini udah nih kita masukin, lalu mau cek nih. Nah, kode akun pembayaran tunainya adalah kas, tuh. Pastikan kalau ini kas ya, karena ini kan tunai. Lalu kita klik lanjutkan. Lalu kita klik rekam. Ya, kita mau lihat nih, jadi kita klik batal dulu. Kita mau lihat jurnal voucher-nya, klik kanan, lalu jurnal voucher. Nah, ini kayak gini nih, jurnal voucher dari pendapatan servis mobil Bapak Sucipto. Ya, batal ya, kita klik batal. Lalu klik tutup, selanjutnya kita mau ke transaksi ke-6 dari soal, yaitu pembayaran hutang. Pembayaran hutang kita kliknya adalah pembelian. Di pembelian kita kliknya pembayaran hutang usaha. Lalu kita klik baru. Akun kasnya kita pastikan bank ya, karena di sini tertulisnya melalui bank. Penerimanya adalah Toko Mulia Perkakas, karena kita berhutang pada Toko Mulia Perkakas dan kita mau bayar hutang ke Toko Mulia Perkakas. Kita klik OK. Ceknya kita ganti jadi CD, kosongnya 5 kali, lalu 3. Tanggal pembayarannya itu 15 Januari 2019. Ini memonya mau saya ganti jadi pembayaran hutang kepada Toko Mulia Perkakas. Nomor invoice-nya kita klik 2 kali, terus ada nomor fakturnya di situ udah tertulis ya. Karena kan tadi kita udah input saldo awal hutang usaha. Maksud saya tadi kita udah input transaksi yang kedua. Ini ada saldo, diskon, dan jumlah yang dibayar karena kita kan dapat diskon ya. Ada VAT-nya juga, terus ada diskonnya juga 2%. Dan juga karena kita bayarnya 9 hari sebelumnya, jadi kita dapat diskon 2%. Kita klik rekam, lalu mau cek jurnal voucher-nya, klik kanan jurnal voucher. Nah, kayak gini nih. Ya,
Itu aja untuk transaksi ke-6. Sekarang kita akan menginput data transaksi yang ketujuh. Di soal data transaksi ketujuh ialah pembayaran piutang dengan diskon tambahan. Yang membayar di soal dinyatakan ialah Ibu Cahyani dan keterangannya itu untuk pembayaran faktur invoice nomor 02 tertanggal 15 November 2018. Nah, untuk mencatat pembayaran piutang, kita klik kolom penjualan, lalu kita klik tombol pembayaran piutang usaha. Nah, lalu kita klik tombol baru yang ada di pojok kiri bawah. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Kita isi dari awal dari akun kas. Nah, di bukti transaksi itu Ibu Cahyani membayarnya melalui kas. Jadi akun kas yang bank ini kita ubah menjadi kas. Nah, lalu dari siapa? Nah, darinya kan dari Ibu Cahyani. Ini kita klik tombol ini, kita pilih Ibu Cahyani. Nah, nomor ceknya itu CR002 bukan 003. Kita hapus angka 3-nya, kita ganti jadi angka 2. Tanggal kita ubah jadi tanggal 22 Januari 2019. Ini sudah ada memonya, penerimaan dari Ibu Cahyani. Ini kita tambahkan aja sedikit keterangan, yaitu piutang. Jadi penerimaan piutang dari Ibu Cahyani. Lalu kita klik nomor invoice. Nah, ini ada data invoice punyanya Ibu Cahyani. Kita klik dan kita klik OK. Nah, nanti muncul tampilan seperti ini. Nah, di soal itu Ibu Cahyani hanya membayar 22 juta. Dan ia mendapatkan potongan diskon sebesar Rp400.000. Maka di sini di kolom diskon kita tambahkan angka Rp400.000. Lalu pada jumlah yang dibayar itu bukan 23 juta, melainkan 22 juta. Kita ubah. Nah, kalau sudah seperti ini, kita klik kolom sebesar. Nah, berarti di sini kita udah mencatat apa yang diminta sama bukti transaksi. Nah, Ibu Cahyani itu mempunyai utang sebesar 23.400.000, tetapi karena ia mendapatkan diskon saat melakukan pembayaran sebesar 400.000, maka ia hanya perlu membayar 23 juta. Nah, Ibu Cahyani di sini hanya mampu membayar 22 juta terlebih dahulu. 1 jutanya itu nanti ia akan bayar di lain waktu. Mungkin bisa ia bayar atau mungkin bisa dihapus piutangnya. Nah, kalau udah seperti ini, kita klik rekam. Lalu kita klik batal untuk menutupnya. Nah, di sini sudah muncul transaksi yang tadi dengan referensi CR00002 tertanggal 22 Januari 2019 dengan nama pelanggan Ibu Cahyani dan keterangannya penerimaan piutang dari Ibu Cahyani sebesar 22 juta rupiah. Apabila kita ingin melihat di jurnalnya bagaimana, kita tinggal mengklik kanannya, lalu kita pilih jurnal voucher dan kita klik. Nah, nanti muncul tampilan seperti ini, yaitu kas pada piutang usaha sebesar 22 juta rupiah. Kita tutup, dan kita tutup juga panel ini. Nah, itulah untuk transaksi yang ke-7. Sekarang kita beralih ke transaksi yang ke-8. Transaksi ke-8 ialah write off piutang karena pelanggan tidak sanggup membayar. Write off piutang artinya penghapusan piutang. Nah, di sini pelanggan yang melakukan penghapusan piutang atau pelanggan yang dihapus piutangnya ialah Ibu Cahyani. Nah, tadi kan Ibu Cahyani mempunyai utang, masih punya utang sebesar 1 juta rupiah. Karena dihapus piutangnya, maka kita akan menolakkan saldo piutang Ibu Cahyani. Nah, bagaimana caranya? Kita klik
kolom penjualan masih sama, lalu kita klik kolom piutang usaha. Kalau tadi pembayaran, sekarang kita klik kolom piutang usahanya saja. Nah, di sini ada data-data pelanggan yang melakukan piutang usaha, yang mempunyai utang kepada kita. Nah, kita pilih Ibu Cahyani. Nah, di sini juga sudah ada keterangan bahwa Ibu Cahyani telah membayar piutang sebesar Rp22.400.000, yang dimana Rp400.000-nya itu ialah potongan diskon. Dan saldo piutangnya tersisa Rp1 juta. Dan di sini kita bakal menghapus piutangnya Ibu Cahyani. Lanjut, kita klik. Nah, nanti muncul tampilan seperti ini. Untuk menghapus atau write off-nya, kita klik nomor invoice ini. Lalu kita bisa dengan mengklik tombol write off yang ada di sini, atau bisa juga dengan mengklik kanan, lalu memilih write off. Nah, nanti muncul tampilan seperti ini. Ada tombol ref-nya, nomor ref-nya itu GJ00002. Ini kita ubah jadi GJ00001 sesuai sama yang ada di soal. Lalu tanggalnya itu kita sesuaikan jadi tanggal 25 Januari 2019. Nah, lalu keterangannya penghapusan piutang usaha dengan invoice nomor INV 002. Ini sudah benar. Dan nilainya Rp1 juta, ini juga sudah benar. Sekarang kita ke kode perkiraannya. Ini adalah kode akun atau akun yang akan kita gunakan untuk jurnal penghapusan piutang usaha. Caranya, kita ingin menambahkan akun penghapusan piutang dengan mengklik tombol yang ada di sini. Kita scroll ke bawah, kita cari akun beban piutang tak tertagih karena kita menghapus piutang, makanya disebut piutang tak tertagih. Nah, di sini sudah ada akun beban piutang tak tertagih. Kita klik OK. Nah, di sini sudah ada keterangannya beban piutang tak tertagih dan piutang usaha. Ini juga sudah, semuanya sudah dimasukkan, sudah tercatat, sudah diinput. Sekarang kita klik rekam. Nah, tampilannya berubah. Tadi ada keterangan piutang oleh Ibu Cahyani yang masih mempunyai saldo sebesar 1 juta. Tetapi karena sudah lebih dari 90 hari, kita write off piutangnya dan baru saja kita melakukan penginputan write off, sehingga nanti tampilannya berubah menjadi kosong seperti ini. Lalu bagaimana caranya untuk kita memastikan apakah Zahil sudah menginput penghapusan piutangnya Ibu Cahyani? Caranya itu dengan mengklik tombol tutup, lalu kita beralih ke buku besar, lalu kita klik kolom transaksi jurnal umum. Nah, di sini sudah ada jurnal penghapusan piutang usaha yang kita catat yang kita hapus di kolom penjualan bagian piutang usaha tadi. Untuk memastikan jurnalnya, kita bisa dengan mengklik penghapusan piutang usaha dan kita klik kanan, kita pilih jurnal voucher lalu kita klik. Nah, akunnya itu ialah beban piutang tak tertagih pada piutang usaha sebesar Rp1 juta. Lalu kita klik batal dan kita klik tutup. Nah, tadi ialah penginputan untuk transaksi yang ke-8. Sekarang kita ingin melakukan penginputan transaksi yang ke-9. Nah, transaksi yang ke-9 ini ialah setor kas ke bank. Sudah ada bukti setor di sini dengan nomor validasi, jenis rekening, tertanggal, nomor rekening, nama pemilik rekening, keterangannya, dan nama penyetor serta alamat penyetornya. Lalu juga ada saldo di sini. Nah, jadi di sini kita akan menyetor kas ke bank. Nah, bagaimana caranya? Kita klik kolom kas dan bank. Lalu kita klik kolom transfer kas. Nah, nanti muncul tampilan seperti ini. Karena kita ingin mentransfer dari kas ke bank,
maka kita harus memastikannya dari kolom pertama. Di sini kan sudah tertera kas, tapi agar kita lebih memastikannya lagi, kita klik kolom yang list ini, tombol list ini. Nah, kita pastikan lagi apakah sudah kas atau belum. Ternyata bukan kas, ternyata itu adalah bank. Makanya kita harus mengubahnya menjadi kas. Kita pilih kas, lalu kita klik OK. Nah, lalu kita transfer kemana? Ke bank. Nah, kita transfer ke bank dengan memilih tombol ini, kita klik bank. Nah, di sini sudah jelas nih keterangannya, transfer dari kas ke bank. Tanggalnya ialah tanggal 26 Januari 2019. Ref-nya trans ke berapa itu bebas, itu sesuai sama Zahir yang menentukan. Departemennya kita abaikan, keterangannya kita abaikan karena sudah benar. Sekarang ke nilainya. Di sini nilai bukti setornya itu ialah 20 juta rupiah. Nah, di sini sudah kita input 20 juta rupiah dengan keterangan transfer dari kas ke bank. Nah, kalau setelah seperti ini, kita klik rekam. Nah, nanti kembali lagi ke seperti tampilan awal, kosong. Untuk memastikan apakah sudah tercatat di dalam jurnal atau belum, kita klik tombol batal. Kita beralih ke kolom buku besar lagi, dan kita klik kolom transaksi jurnal umum. Nah, di sini sudah ada bukti setor transfer ke bank. Kalau ingin memastikan apakah jurnalnya sudah tercatat atau belum, kita bisa klik kanan, lalu pilih jurnal voucher. Nah, di sini sudah ada transfer dari kas ke bank. Banknya didebit karena kita menambah saldo bank, dan kas dikredit karena kita mengurangi saldo kas, karena kita melakukan transfer dari kas ke bank. Itu untuk transaksi yang ke-9. Selanjutnya kita akan lanjut ke transaksi ke-10, yaitu transaksi pencairan giro masuk. Nah, sebelumnya kita kan sudah mencatat tentang giro mundur pada transaksi 8 Januari. Nah, pada transaksi tersebut jatuh temponya adalah tanggal 28 Januari. Nah, ketika jatuh tempo, kita mencairkan giro yang masuk tersebut. Pertama-tama kita ke kas dan bank, kemudian masuk ke giro masuk. Nah, ini dia transaksi tanggal 8 Januari, jatuh tempo pada 28, ini nomornya. Oke, langsung saja kita klik sekali. Setelah itu kita bisa klik kanan di sini, kemudian giro cair, juga bisa langsung ke sini, giro cair. Kita klik oke. Nah, selanjutnya pembayarannya itu kan melalui bank. Jadi kita ini tetap bank, tanggalnya 28 Januari 2019, jumlahnya sama, sebesar yang sama. Setelah itu, setelah sudah semuanya, kemudian kita klik rekam. Oke. Terus kita tutup, batal. Nah, setelah kita merekam tadi pencairannya, maka di giro masuk tadi itu transaksi sudah hilang. Nah, bagaimana kita mengecek apakah sudah berhasil pencairannya kita catat atau belum? Kita cek di penjualan, nah di piutang usaha. Kemarin bukan di sini, maaf. Penjualan kita tutup,
tapi di pembayaran piutang usaha. Nah, kemarin ketika kita menerima giro mundur, di sini itu belum ada transaksi jurnalnya. Nah, setelah kita mencairkan, kita cek lagi. Nah, sudah ada jurnal dari transaksi tersebut. Nah, baru kita batal. Kemudian kita juga bisa cek di piutang usahanya. Sebelum kemarin kita cairkan, itu piutang terbayarnya masih 0, jadi belum ada transaksi. Nah, ketika jatuh tempo dan sudah kita cairkan, maka piutang terbayarnya ini bertambah dan saldo piutangnya juga berkurang. Baik. Selanjutnya kita lanjut ke transaksi ke-11, yaitu alokasi biaya sewa kantor per bulan. Nah, jadi kan di awal periode kita sudah membayar sewa dari kantor. Nah, itu kita masukkan ke akun sewa dibayar di muka. Nah, sekarang kita sudah berada di ujung bulan. Nah, ketika di ujung bulan ini, kita harus membebankan biaya dari sewa kantor yang dibayarkan di awal tahun tadi. Nah, caranya gimana? Nah, caranya itu kita klik menu buku besar. Setelah itu klik transaksi jurnal umum. Nah, kemudian kita klik tombol baru. Nah, kita masukkan nomor referensinya itu 002, kemudian tanggalnya tanggal 29 Januari 2019. Oke. Keterangannya pembebanan sewa dibayar di muka. Oke, kita bisa tulis seperti ini. Oke, selanjutnya kita klik di bagian kode ini, klik 2 kali. Nah, kemudian kita memilih kode dari akun sewa dibayar di muka. Sewa dibayar di muka termasuk ke dalam harta. Ini dia, sewa dibayar di muka, klik 2 kali. Nah, setelah itu kita memasukkan nominal dari yang akan kita bebankan di bulan Januari ini. Nah, kalau jurnalnya kan di debit adalah sewa dibayar di muka dan di kredit adalah beban sewa. Nah, jadi setelah kita memilih akunnya, kita klik di bagian debit senilai 3.500.000. Oke. Setelah itu kita masukkan akun yang kredit. Caranya sama, kita klik 2 kali, setelah itu kita cari akunnya. Tadi akunnya adalah beban sewa. Beban sewa kantor, klik 2 kali, sudah. Setelah itu kita masukkan nominalnya di bagian yang kredit. Oke, klik 2 kali langsung muncul. Setelah itu kita rekam. Oke, kita tutup dulu, batal. Nah, sudah tercantum di jurnal umumnya. Kita bisa cek jurnalnya di seperti biasa, klik kanan, kemudian jurnal voucher. Nah, ini sudah sesuai. Setelah itu kita tutup, batal, tutup. Oke, lanjut lagi ke transaksi terakhir, yaitu transaksi 12 adalah transaksi pembayaran gaji karyawan. Nah, itu kita bisa memasukkannya di jurnal umum sini, caranya seperti tadi, tapi kita juga bisa lewat kas dan bank. Nah, kenapa yang tadi nggak bisa lewat kas dan bank? Karena memang tidak memengaruhi akun kas, jadi kita menggunakan jurnal umum tadi. Nah, tapi karena sekarang ini kan kita transaksinya memengaruhi kas, jadi kita bisa pakai yang kas, bisa pakai yang jurnal umum. Tapi kalau kita pakai yang di bagian kas dan bank pun, nanti di jurnal umum akan otomatis tercatat. Nah, seperti sebelumnya, kita klik kas keluar.
Kemudian baru pembayarannya ini melalui bank. Oke, akun kasnya sudah bank. Kemudian kita tambah penerimanya, kita klik baru. Kategorinya adalah employee karena pembayaran gaji karyawan. Nah, kita tulis karyawan saja, karyawan. Oke, setelah itu rekam ya. Nah, ini dia, kita klik 2 kali. Setelah sudah, kita sesuaikan nomor ceknya. Setelah itu tanggalnya tanggal 30 Januari 2019. Oke, pengeluaran gaji karyawan. Setelah itu kita masukkan kodenya. Kita masukkan ke akun beban gaji dan upah. Oke, setelah itu kita masukkan nominalnya sebesar 12 juta. Setelah itu kita klik sebesarnya, otomatis dia tercantum. Setelah sudah, kita klik tombol rekam. Total, kita tutup. Nah, sudah tercantum di transaksinya di sini. Kita bisa cek lagi jurnal vouchernya, beban gaji dan upah pada bank. Oke, sudah betul. Nah, sekian pemaparan cara-cara kita untuk mencatat transaksi-transaksi yang terjadi pada contoh di soal kasus. Nah, setelah kita sudah berhasil mencatat semua transaksi, kita bisa melihat laporan dari yang sudah kita lakukan tadi di menu laporan. Nah, di sini ada macam-macam jenisnya, dari arus kas, laba rugi, neraca, kemudian juga ada buku besarnya. Nah, jadi kita bisa cek pada akhir periode apakah sudah sesuai. Kita bisa contoh ambil arus kasnya, atau kita bisa ambil contoh dari laba rugi standarnya. Kita lihat, klik 2 kali. Periodenya Januari ya kan, 1 bulan. Setelah itu oke, 2019. Nah, ini sudah muncul dalam bentuk laporan dan sudah bisa kita langsung print. Kita juga bisa cek apakah sudah betul nominalnya. Dari contoh kasus di atas kita dapat melihat bahwa pada bulan ini kita berhasil menerima laba rugi bersihnya itu sekitar 38.092.500. Terus kita juga bisa cek laporan yang lain seperti neraca. Nah, kita klik neraca standarnya, klik 2 kali. Periodenya sama, setelah itu oke. Nah, maka akan muncul neraca atau laporan posisi keuangan dari perusahaan yang kita catat tadi. Nih, hartanya. Total harta kita. Kemudian ada rincian-rinciannya sesuai dengan kategori-kategori yang ada. Kemudian kewajiban kita total dan total modal yang kita miliki. Dan jumlah dari total kewajiban dan modal jika dibandingkan dengan total aset, maka angkanya akan sama, 448.627.834.
448 627 834. Oke. Baik, sekian dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan terima kasih sudah mau menonton video kami ini. Sekian, terima kasih.